Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 8 mata kuliah Etika Profesi Tenaga Kependidikan yang diampu oleh dosen Mahruz Zainul Umam SPDI MPD akan membahas mengenai pengembangan profesionalisme dan karir tenaga kependidikan. Selanjutnya, langsung saja kita simak video pemaparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifah, NIM T2018-3020. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang jenis-jenis profesionalisme atau sikap profesional tenaga kependidikan. Jenis profesional dalam bidang pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tenaga pendidik dan yang kedua tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 sudah dijelaskan bahwasannya tenaga kependidikan merupakan masyarakat yang mengabdikan dirinya dan diangkat untuk menjadi salah satu penunjang dalam sektor kependidikan. Kemudian dilanjutkan pada ayat 6 bahwasannya pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, dan banyak lagi sebutan bagi para pengajar tersebut. Adapun sikap profesionalisme ini harus dimiliki oleh setiap orang yang bekerja, di mana sebagai penunjang bahwasannya mereka bisa berlaku profesional. Jenis profesional ini memiliki standar operasional di mana yang berfungsi sebagai bentuk untuk mengetahui apakah mereka mampu dan layak untuk menjalankan tugas tersebut. Kemudian ada jenis standar operasional yang pertama, yaitu memiliki akuntabilitas, yang kedua yaitu kerahasiaan, dan yang ketiga merupakan kewajiban fidusia, yang keempat kejujuran, yang kelima integritas, yang keenam yaitu taat hukum, yang ketujuh loyalitas, yang kedelapan objektivitas, dan yang kesembilan yaitu transparansi. Adapun menurut Indrayani, faktor untuk pendukung standar operasional ini, standar profesionalisme ini, yang pertama yaitu harus memiliki performa, yang dimana di dalamnya terdiri dari kualitas kerja, yang kedua yaitu kuantitas kerja, yang ketiga yaitu memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang mereka tekuni, dan yang keempat yaitu memiliki pendapat atau pernyataan yang bisa disampaikan. Kemudian faktor pendukung untuk standar profesionalisme yang kedua yaitu akuntabilitas pegawai, yang ketiga yaitu loyalitas pegawai, dan yang terakhir kemampuan pegawai. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Fikriyah, NIM T2018-3040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dan kebijakan pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa sih profesi itu. Jadi, profesi ini merupakan pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Sedangkan profesionalisme atau profesional berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti ahli, pakar, atau mumpuni dalam bidang yang digeluti. Selanjutnya, apa
Apa sih yang dimaksud dengan tenaga kependidikan? Jadi, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kerja kependidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termasuk di dalam tenaga kependidikan ini diantaranya ada pendidik atau guru, kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, peneliti, dan juga tenaga teknis administrasi penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga kependidikan yang sudah memiliki sertifikasi dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian tenaga kependidikan berkelanjutan yang berkaitan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Pembinaan dan pengembangan keprofesian tenaga kependidikan meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pola pembinaan dan pengembangan profesi diharapkan menjadi acuan bagi institusi terkait dalam melaksanakan pembinaan profesi tenaga kependidikan. Untuk menjadi tenaga kependidikan yang profesional, perlu perjalanan yang panjang. Dengan demikian, kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi tenaga kependidikan harus dilakukan secara kontinu dan dilakukan dengan serial kegiatan tertentu, yang diawali dengan penyiapan calon tenaga kependidikan, rekrutmen, penempatan, penugasan, dan pengembangan profesi hingga menjadi tenaga kependidikan yang profesional yang menjalani profesionalisasi secara terus-menerus. Sesungguhnya tenaga kependidikan yang di dalam melaksanakan tupoksinya bersifat otonom, menguasai kompetensi secara komprehensif, dan daya intelektual yang tinggi. Mungkin itu saja pembahasan mengenai alur dan pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rusmiana, NIM T2018-3008. Di sini saya sebagai presentator ketiga dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai alur dan kebijakan pengembangan karir tenaga kependidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengembangan karir. Jadi, pengembangan karir di sini merupakan suatu usaha peningkatan jabatan yang didasarkan pada prestasi, kemudian yang kedua masa kerja, dan yang terakhir yaitu kesempatan. Nah, biasanya pengembangan karir untuk tenaga kependidikan di sini dilakukan melalui kegiatan kompetensi dan juga pelatihan. Seperti itu. Adapun tahap ataupun alur pengembangan karir tenaga kependidikan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu growth atau pertumbuhan. Nah, tahap ini merupakan suatu tahap pengembangan yang didasarkan pada potensi dan kapasitas serta kebutuhan kebutuhan si tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua yaitu eksploratory atau penjelajahan, yaitu alur pengembangan yang dikerucutkan dalam pemenuhan pilihan karir yang sudah ditentukan oleh si tenaga pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu establishment atau pembentukan, yaitu merupakan suatu proses penyesuaian yang mana proses penyesuaiannya ini ditingkatkan secara terus-menerus agar pengembangan karir tenaga kependidikan itu dapat berjalan atau dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua. Kemudian yang keempat yaitu displacement atau kemerosotan, yaitu merupakan suatu tahap pertimbangan apakah pengembangan karir si tenaga kependidikan itu dapat berlanjut atau tidak. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 8 mengenai pengembangan profesionalisme dan karir tenaga kependidikan.
Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Maka dari itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kita dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.